Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Negeri 2 Sungai Barat yang Ibu cintai. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran seni budaya yang judul materinya adalah berkarya seni lukis. Ya, sebelum Ibu masuk ke materi, ada baiknya sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dan mengucapkan puji syukur atas semua nikmat yang diberikan pada hari ini. Ibu minta, Ibu pimpin doanya secara langsung. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, setelah kita laksanakan berdoa secara bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tahapan berikutnya Ibu akan mengetahui terlebih dahulu siapa-siapa yang hari ini tidak hadir dan siapa-siapa yang hari ini hadir di kelas bulan ini. Ibu lihat semuanya hadir, mulai dari Anda, Febri Nuryansa, Arifin dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya hadir ya di kelas 9 ini di pagi yang cerah ini pada tanggal 12 September 2022. Ya, Ibu harap pembelajaran yang kita laksanakan ke depan beberapa menit ke depan nanti akan menjadi pembelajaran yang menarik dan pembelajaran yang bisa dipahami oleh setiap siswa pada hari ini. Oke, karena kita belajar tentang seni lukis, apakah kalian sudah membawa peralatan? Sudah. Pulpen, buku, dan lain sebagainya. Iya. Bagaimana tadi? Apakah kalian punya pengalaman sendiri sebelum pelaksanaan pembelajaran ini? Apakah ada cerita-cerita yang mau diceritakan ke Ibu tadi masalah upacara bendera hari ini? Apa? Ada mau yang diceritakan? Lebih rumit dibandingkan menggambar. Kalau menggambar itu dominannya garis, ya, lebih dominan garis. Tapi kalau melukis itu dominannya warna. Untuk garis dan warna. Jadi, seni lukis ini termasuk pada karya seni rupa 2 dimensi. Selain mengenal pengertian dari seni lukis, kalian juga harus mengenal pengertian dari melukis. Melukis itu adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Jadi, kegiatannya dinamakan kegiatan melukis. Mari kita masuk ke pembahasan mengenai gaya dan aliran seni lukis. Gaya dan aliran seni lukis dibagi menjadi 3. Yang pertama, representatif. Yang kedua, informatif, dan yang ketiga, non-representatif. Ketiga gaya tersebut membagi menjadi 3. Oke, ini gaya pertama, gaya representatif. Itu merupakan perwujudan dari gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Berarti lebih ke, kalau kalian pernah gambar pemandangan, ini berarti gaya yang kalian pakai adalah gaya representatif. Ada gunung, ada sungai, ada sawah dan lain sebagainya. Itu berarti kalian menggunakan gaya representatif ini ya. Lanjut ya. Aliran yang pertama yaitu aliran naturalisme, yang kedua adalah aliran realisme, dan yang ketiga adalah aliran romantisme. Kita lihat contoh lukisan dari setiap alirannya. Aliran naturalisme menggambarkan keadaan alam. Pada lukisan tersebut terlihat ada sawah, ada pegunungan, dan pemandangan alam lainnya. Yang kedua, realisme, yaitu kehidupan masyarakat. Pada contoh gambar tersebut, ada beberapa petani yang sedang mengolah sawah. Dan yang ketiga adalah romantisme, lukisan yang menggambarkan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat. Ibu jelaskan lagi ya materinya. Ini dari
Yang pertama tadi representatif, ada lagi aliran dari representatif yaitu naturalisme, realisme, romantisme. Nah, kalau naturalisme itu keadaan alam seperti yang kalian ibu sebutkan tadi yaitu pemandangan. Kemudian realisme berarti memang benar-benar kehidupan yang kelihatan oleh tampak mata atau kehidupan masyarakat. Romantisme itu bukan sekedar asmara saja, Nak, ya. Cerita romantis itu kehidupan asmara atau dan lain sebagainya, tapi peristiwa-peristiwa dahsyat misalnya tentang peristiwa-peristiwa yang bersejarah, misalnya peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 termasuk ke dalam aliran romantisme. Lanjut. Tragedi ataupun sejarah. Selanjutnya gaya deformatif, yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama ekspresionisme, yang kedua aliran impresionisme, ketiga aliran surrealisme, dan yang keempat aliran kubisme. Kita bahas terlebih dahulu aliran ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa siswa. Aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Kubisme berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk persegi 4. Di samping ini adalah contoh lukisan yang memiliki aliran kubisme. Selanjutnya, Selanjutnya ibu bentuk kelompok ya. Ibu bentuk kelompok. Jadi kelompoknya campur antara laki-laki dan perempuan, ya. Langsung dirapatkan lampunya. Pos dulu Mbak. Ya, kita sudah bentuk kelompok ya, 3 orang karena memang siswanya sedikit ya. Kelas kita kan sedikit juga siswanya. Nah, jadi Nak ya, kalian akan mengerjakan 2 buah soal tentang pembelajaran yang kita laksanakan beberapa menit yang lalu. Nah, ini benar-benar terkait dengan pembelajaran yang beberapa menit yang lalu. Ada kriteria yang harus kalian penuhi. Ibu sebutkan Nak ya sebelum kalian buat soalnya. Siswa tapi dikerjakan berkelompok agar kualitas pengerjaan lembar kerja lebih efektif dan efisien. Lanjutnya, LKPD itu lembar kerja peserta didik itu ditugaskan kepada siswa untuk dikerjakan adalah dengan siswa mengeluarkan buku latihan miliknya dan menyiapkan peralatan yang mendukung pengerjaan latihan tersebut. Sudah ya dikeluarkan ya. Guru membacakan soal-soal uraian atau berupa tampilan nanti yang ibu tampilkan secara lisan dan siswa mencatat soal-soal tersebut dengan seksama. Guru memberikan waktu selama waktu 10 menit untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Ini pengerjaannya dilakukan secara berkelompok tapi penilaiannya per individu semuanya. Iya. Gitu. Saya semangat belajar. Saya semangat belajar. Sudah cuma SD gitu supaya nggak jenuh belajarnya ya. Nah, sebelum kita ibu panggil, ini hendaknya jangan dipanggil siapa yang mau maju gitu ya. Nggak harus yang lebih paham materinya, nggak harus yang nggak begitu paham. Siapa yang kira-kira siap tampil. Ada nilai nanti yang ibu nilai ya. Kalau yang maju berarti dia sudah paham sekali kelas. Oke, kelompok 1
ekspresionisme. Jelaskan maksud dan aliran ekspresionisme tersebut. Aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan yang spontan pada saat melihat objek lukisnya. Iya, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 1 diwakilkan oleh Angga. Sekarang kelompok 2. Alat dan benda apa saja yang diperlukan untuk melukis dengan kesan objek tersebut dilukis. Silahkan tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, selanjutnya kita sampai pada akhir materi. Sudah sampai kepada akhir materi. Nah, sekarang kelompok-kelompoknya sudah paham karena bekerja secara bersama-sama. Ibu harapkan dengan metode pembelajaran yang seperti ini akan membuat kalian paham dengan materi dan membuat kalian mempunyai pemahaman bahwa pembelajaran hari ini lebih menarik ya daripada sebelumnya. Ya. Selanjutnya Ibu mau mencari beberapa anak yang kira-kira berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran tentang berkarya seni lukis di pagi ini? Silahkan tunjuk tangan. Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran pengertian seni lukis adalah suatu kegiatan yang diikuti pembukaan hidangan dan cara berpikir yang gaya dari semua lukis tidak satu representatif, dua reformatif, tiga non-representatif. Reformatif dibagi menjadi 4, yaitu ekspresionisme, aliran seni rupa yang pembahasannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis. Ya, terima kasih buat. Di pertemuan berikutnya Ibu minta ada beberapa anak lain yang mampu mengemukakan pendapatnya. Tidak hanya orang-orang itu saja dan tidak hanya siswa-siswa itu saja. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang kalian simpulkan. Ibu kembali menyampaikan materi kita bahwa kalau pada materi selanjutnya apa kira-kira materi yang kalian ingin kupas lagi dari semua aliran tadi? Aliran apa yang akan kalian pakai dalam melukis nanti? Hah? Aliran apa yang kira-kira kalian akan pakai? Ekspresionisme. Oke, itu kira-kira aliran yang akan kalian pakai dalam kegiatan melukis nanti di pertemuan berikutnya. Ini masih pertemuan pertama, kita hanya kegiatan pemaparan materi dan diskusi. Nanti keterampilan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya. Oke, nah untuk pertemuan berikutnya, ya siapkan beberapa alat yaitu kuas, kertas gambar atau kanvas, pewarna makanan, tepung maizena, iya, hand body, iya, dan pensil. Ibu harap itu dibawa pada pertemuan berikutnya dan kita bisa kerjakan membuat alat cat air dengan bahan sederhana yaitu dari dapur. Oke, ada yang kira-kira belum paham dengan materi ini silahkan ditanyakan. Siapa yang belum paham? Silakan tunjuk tangan kalau belum paham. Paham? Ya, terima kasih. Ibu sangat berterima kasih sekali. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu terima kasih sekali. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pembelajaran ini kita laksanakan dengan baik dan mudah-mudahan ini berguna untuk kalian di pembelajaran berikutnya. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.